Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa akramahu bin nutqi ala ahsanil hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin khatamin nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa saddaquhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu fakanu minal muflihina fid dunya wal akhirah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ittaqullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini kita masih berikan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih nikmatul imani wal Islam, dan juga nikmat kemudahan bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat Jumat bersama-sama. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah, langkah kaki kita dari tempat kerja ke tempat yang mulia ini betul-betul diiringi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga selepas kita melaksanakan salat Jumat kembali ke tempat kita masing-masing, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, nikmat yang begitu indah dan besar ini jangan kita sia-siakan. Mari umur kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah, menjaga iman, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu imtithalu awamirillah. Kita berusaha menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabu nawahi, dan kita berusaha untuk meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, baik secara fisik kita, jasmania kita, maupun rohania kita yang ada dalam kalbu kita, semuanya kita bersihkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati seperti iri, dengki dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang dibanggakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang berhak mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat yang saya bacakan tadi di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya atiullaha wa rasulah, untuk senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita wala tanaza'u, jangan kalian saling bertengkar, jangan kalian saling bertikai, karena pertengkaran yang kalian lakukan itu akan menjadikan lemah pada diri kalian, menjadikan lemah pada keagamaan kalian, lemah terhadap persaudaraan kalian, terutamanya akan melemahkan persatuan dan kesatuan umat Islam. Hadirin, apabila seluruh rakyat ini, umat,
dan hamba Allah Subhanahu wa taala mau taat kepada Allah, mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa insyaallah negara kita ini akan menjadi negara yang makmur, negara yang damai, negara yang tentram dan jauh daripada kekacauan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Andai kata mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada pahala, pasti ada ganjaran dan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Law kanu ya'lamun, jika mereka semuanya mengetahuinya. Hadirin rahimakumullah, Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan kita untuk menjauhi semua larangan-larangannya. Salah satu larangan Allah yang harus kita jauhi adalah berkata bohong, menyebarkan kebohongan dan menyebarkan fitnah. Baik itu kebohongan maupun fitnah yang keluar dari lisan kita secara langsung, maupun yang sekarang kita sebarkan melalui media-media sosial, baik FB, TikTok, WA dan lain sebagainya, di mana hal ini merupakan sarana yang sangat cepat terakses dan sangat menyebar dan sangat merugikan seseorang. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, mari kita belajar sedikit akan sejarahnya Nabiullah Muhammad SAW, di mana beliau pernah difitnah bukan kepada diri beliau langsung, tetapi melalui istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah ini terjadi ketika peperangan usai, tepatnya perang Bani Mustalik yang terjadi pada 6 tahun Hijriah, di mana ketika selesai perang, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beberapa sahabat beliau untuk mengecek kembali. Boleh jadi ada barang-barang peperangan yang tertinggal, boleh jadi ada barang-barang yang berharga tertinggal di medan perang. Dan di antara sahabat beliau yang diperintahkan itu adalah Safwan bin Mu'attal. Hadirin, ketika beberapa sahabat ini memeriksa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sahabatnya di saat itu mulai meninggalkan medan perang dan menuju ke kota Madinah. Ketika mengecek satu persatu tempat dan tidak ditemukan barang berharga, namun Safwan bin Mu'attal menemukan bukan barang berharga peperangan yang tertinggal, namun istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk kembali ke Madinah, Sayyidah Aisyah ini memiliki hajat, punya hajat, dan tidak mengetahui bahwa pasukan dan Rasulullah telah meninggalkannya. Melihat hal ini, hadirin, sahabat beliau Safwan bin Mu'attal dengan sigap dan cepat melihat bahwa itu adalah istri Nabi tertinggal dengan rombongan, langsung beliau mengambil ontanya dan mempersilahkan Sayyidah Aisyah untuk naik ke atas punggung unta beliau. Lantas sahabat Safwan bin Mu'attal ini menuntun unta beliau di samping Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin rahimakumullah, kemudian apa yang terjadi? Di saat itulah orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul melihat hal ini, dan dia mengatakan ini kesempatan untuk membalas Nabi, menfitnah Nabi agar nama beliau jelek di antara para sahabat, menyebarkan fitnah bahwa Sayyidah Aisyah istri Nabi Muhammad telah bermain di belakang dengan sahabat beliau yang bernama Safwan bin Mu'attal. Dilaporkanlah ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi, hadirin? Dengan kebijaksanaan Nabi, dengan pengetahuan Rasul yang luar biasa, beliau tahu siapa Sayyidah Aisyah, beliau tahu siapa Safwan bin Mu'attal, yang begitu solehnya, yang begitu gigihnya memperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak langsung percaya. Apalagi yang menyebarkan itu diantaranya adalah orang-orang munafik. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat Islam di saat ini jangan mudah terprovokasi, jangan mudah menyebarkan berita bohong, jangan mudah menyebarkan berita-berita yang belum tentu akan kebenarnya. Kita cek
apalagi berita hanya kita dengar, karena hal itu akan menyebabkan kita dicap sebagai pembohong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayuhadditsa ma sami'a." Hanya dengan menyebarkan segala hal yang hanya dia dengar, seseorang itu akan dinamakan sebagai pembohong. Dan lebih dari 14 abad yang lalu Al-Qur'anul Karim telah mengingatkan kepada kita semuanya tentang bahayanya menyebarkan berita-berita bohong, menyebarkan fitnah yang mengakibatkan pertumpahan darah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi fakarihtumu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi kebanyakan dari kalian bersifat suudzon, berprasangka buruk, karena sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu adalah dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian mencari keburukan-keburukan orang lain, dan jangan pula kalian menggunjing satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maitan fakarihtum, sudikah kalian memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumu, itu adalah hal yang sangat menjijikkan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah mau taubat dan maha penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian fitnah juga pernah terjadi di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau dituduh nepotisme karena sebagian besar gubernur yang dipimpin di saat itu adalah saudaranya Sayyidina Utsman bin Affan. Hal tersebut dianggap nepotisme karena beliau dikatakan sebagai orang yang tidak mengedepankan profesionalisme, tapi menunjuk saudara-saudaranya untuk menjadi pejabat. Beliau juga dituduh menghabiskan uang negara, korupsi di mana-mana. Namun hal ini disanggah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dan kita tahu hadirin bagaimana Sayyidina Utsman sebelum menjadi khalifah, beliau adalah seorang yang kaya raya, dan kekayaannya pun sampai detik ini masih dirasakan oleh penduduk kota Madinah. Namun ketika beliau diutus dan diserahkan jabatan khalifah kepada beliau, apa yang terjadi hadirin? Harta beliau habis untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Harta beliau dilimpahkan semuanya untuk perjuangan kaum muslimin, sehingga onta beliau pun hanya tersisa 2 ekor. Namun naas hadirin, Sayyidina Utsman terbunuh di saat beliau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan ini merupakan bentuk fitnah yang dilancarkan orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak suka terhadap persatuan umat Islam. Hadirin rahimakumullah, kalau nur ilahi, cahaya Allah sudah diberikan kepada kaum muslimin, khususnya kepada kita semuanya, maka kita akan bisa membedakan mana itu hak, mana itu batil, mana itu benar, mana itu tidak benar, mana itu kasur, mana itu kursi, dan lain sebagainya. Maka seorang mukmin di saat ini harus pandai-pandai memilah dan memilih mana hak dan mana yang batil, terutamanya berita-berita yang menyebar di media sosial yang begitu luar biasanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijadikan orang-orang yang tidak mudah tersulut emosi, sehingga kita mampu melihat mana itu hak, mana itu dan batil. Dan terakhir, mari kita renungi bersama ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Di hari kiamat nanti kamu akan melihat orang-orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, wujuhum muswaddah, wajah-wajah mereka akan dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin, maka neraka jahanam pantas bagi orang-orang yang takabur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga mampu melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang salah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima
lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.